Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang ya? Sore, oke deh. Mungkin sore kali ya masuknya. Udah pukul 3 ya. Iya 3 ya di sana. Jam 2. Nah, di sini kita akan membuat laporan proyek. Jadi lanjutan yang kita kemarin sebenarnya jadwal proyek itu yang kedua itu udah selesai adik-adik. Kita tinggal membuat laporan proyek. Laporan proyek itu cuman tinggal like a print gitu ya. Kayak adik-adik misalkan ngeprint sesuatu, kemudian adik-adik setting-setting printannya tersebut. Nah, di pembuatan laporan proyek ini, jadi adik-adik ini ada overview, jadi ada tipe-tipe dan jenis laporannya. Nah, mungkin ada beberapa yang eh, diminta overview, nanti mungkin di UAS ini kita mintanya ini sama kos. Nah, jadi nanti ada overview, current activities, cost, assignment, workload, serta custom. Jadi apa sih gitu ya? Mungkin awal-awal kita akan membahas terlebih dahulu. Nah, untuk mungkin adik-adik sudah mengerjakan ini, saya contohnya yang simple aja dulu ya. Em, ini ada report yang udah kita kerjakan. Nah, dari report ini, adik-adik bisa untuk klik report lagi. Nah, di sini. Klik report, kemudian reports. Nah, di situ akan ada nanti keluar settingan. Nah, seperti ini munculnya. Ada overview, ada current activities, cost, assignment, workload, sama custom. Jadi di sini nanti akan kita di UAS itu nanti kita akan overview dan cost gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Nah, dari sini sebenarnya kita tinggal select aja. Jadi misalkan kita double klik si overview-nya misalkan. Oh, aku mau overview nih. Kak, disuruhnya overview untuk UAS. Oke, kita tulis misalkan project summary atau top level task atau critical task gitu ya. Milestone atau working days. Nah, di sini kita project summary itu biasanya di belakangnya ada nggak ya? Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan bahas kira-kira kosnya berapa, kegiatannya apa aja, berapa jam, kemudian untuk datanya apa aja. Jadi lebih kepada simpel-simpelnya just satu halaman gitu. Biasanya 1 sampai 2 halaman tergantung nanti proyeknya ya. Nah, ini alasannya project summary ini biasanya lebih kepada untuk kita laporan ke direksi. Biasanya ini yang lapor itu manajer proyeknya. Jadi adik-adik ketika nanti misalkan jadi manajer untuk bikin laporan proyek dong atau project summary dari em, project ini gimana gitu ya. Misalkan ditanya nih sama mungkin manajer ke supervisor gitu ya. Atau mungkin dari direksi dari manajer ke direksi atau supervisor ke manajernya gitu. Biasanya ditanyakan seperti itu. Nah, em, oh langsung skip ya. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Jadi dari jenis-jenisnya sendiri kita bisa lihat nih secara keseluruhan si overview-nya ini. Jadi ada project summary gitu ya. Kemudian ada top level task. Nah, biasanya project summary ini yang tadi ya bersifatnya global. Nah, kemudian ada top level task. Nah, di sini biasanya tas-tas apa, kegiatan-kegiatan apa yang adik-adik kerjakan. Nah, jadi nanti udah di select. Nah, adik-adik bisa nanti di save aja. Jadi select, kemudian misalkan di print itu nanti akan ada PDF. Jadi kita akan PDF-kan atau page setup, terus nanti ada di PDF sama sih seperti em, Microsoft Excel atau Microsoft Word gitu ya, atau PowerPoint sebenarnya ada seperti ini. Jadi previewnya dulu, kemudian nanti tinggal untuk di save PDF atau save berbasis Word-nya. Nah, tapi biasanya data ini
bisa untuk adik-adik kerjakan. Nah, kemudian untuk laporan yang untuk critical task ini adalah hasil dari, nah misalkan hasil dari ini. Jadi adik-adik bisa untuk, misalkan kemarin sudah ada yang merah-merah tuh, untuk data yang kritis. Nah, itu akan keluar di situ. Jadi ketika dia mengalami kejadian atau laporan kegiatan yang kritis, itu akan keluar di sini. Lanjut, milestone. Nah, di milestone ini sebenarnya jadi akan muncul tampilan mungkin there's no data for you ketika kita itu tidak mengisi daftar tas yang menjadi milestone gitu ya. Saya nggak masalahkan ini, biasanya jarang, tapi milestone ini biasanya dari jarak ke jarak. Banyaknya itu lebih ke pengiriman adik-adik. Gitu. Woi. Oke. Nah, selanjutnya ini ada namanya working days. Jadi kemarin nanti di UAS kita ada nomor 3. Nomor 3-nya itu, jadi nanti UAS itu ada 4 nomor yang dinilai. Jadi nanti nomor 3-nya itu biasanya working days gitu ya. Nomor 2 apa nomor 3 gitu ya. Working days dari data yang ada gitu ya. Nah, dari situ kita bisa setting dari jam-jamnya. Misalkan Sunday-nya non-working, ini Saturday-nya non-working, berarti ini Sabtu Minggu libur. Nah, ini berarti dia kerjanya selama 5 hari. Nah, misal adik-adik bisa setting ada yang misalkan exception-nya mana. Nah, ini kita setting kemarin. Belum saya kasih. Nanti kita setting di mana settingannya itu adalah hari-hari libur gitu yang ada. Seperti kemarin kita sudah jelaskan. Nah, dari jenis laporan activities juga ada current activities. Nah, di mana di sini akan ada start task-nya dulu gitu ya. Jadi ada unstarted task itu adalah di mana kegiatan yang belum mulai. Task starting soon itu akan dimulai gitu ya. Baru akan dimulai. Task in progress udah dimulai nih lagi on progress gitu ya. Nah, lagi dikerjakan. Nah, complete task adalah task atau kegiatan yang sudah selesai dan should have started task ini sebenarnya udah harus mulai nih, tapi kok belum mulai ya? Gitu ya. Dari soon tapi belum dimulai gitu ya. Jadi ini udah mau dikerjakan, yang ini masih harusnya dikerjakan tapi belum mulai gitu ya. Dan ada sleeping task. Sleeping task ini adalah kok belum dikerjakan ya gitu ya, atau sudah lama tapi kok dia masih belum juga mulai untuk tasknya ini. Nah, kemudian ada jenis laporan. Laporannya itu ada cost gitu ya. Laporan untuk cost, ada cash flow. Mungkin adik-adik sudah belajar beberapa kemarin untuk di bisnis bisnis in sosial media ya. Nah, di itu ada cash flow, jadi nanti keuntungan, terus ada pengeluaran. Nah, itu biasanya masuknya di pengeluaran untuk cash flow-nya. Jadi ntar tinggal di print aja dari data yang ada. Kita udah susah-susah kerjain, tapi kok di cash flow-nya kok jelek ya gitu. Jadi bisa terlihat untuk keuangannya. Nah, kemudian ada budget. Budget itu biasanya adalah misalkan adik-adik mau belanja aja, misalkan aku dibajetin untuk makan hari ini 20.000 gitu. Tapi kan aku bisa nih gunainnya untuk jualan misalkan, jualan 20.000. Nah, bisa aja nih aku punya modal 20.000 tapi aku beliin aja 10.000 buat modal nih. Nah, ternyata aku pengerjaan untuk ini semua nggak sampai 20.000, 10.000 aja. Nah, ini adalah 20.000 ini ada budgetnya. Nah, kalau 10.000-nya ini dari pengeluaran yang ada itu untuk budget yang istilahnya cash flow gitu ya, udah pengeluaran duit segini. Tapi budget itu adalah kira-kira uang yang akan adik-adik
dipergunakan sebelum dibelikan gitu ya. Gimana sih ya bahasanya? Nah, jadi dari sini pun ada cash flow nih yang uang keluar gitu ya. Nah, juga ada budget yang memang istilahnya em, nilai uang yang dapat dipergunakan. Kalau misalkan cash flow adalah uang keluar, uang keluar, keluar dan masuk. Nah, untuk over budget task itu adalah ketika budgetnya kita targetin 20.000, tapi ternyata ngeluarnya itu 30.000. Misalkan dalam satu tas itu. Nah, akhirnya kan jadi over budget 10.000. Nah, ini akan em, over nih masuknya di laporan yang over budget gitu. Atau over budget untuk resource. Nah, misalkan em, alasannya kenapa ada over budget untuk resource, contoh misalkan adik-adik punya tenaga kerja. Nah, sebenarnya kita punya cukup satu tenaga kerja aja, tapi kita hiring 2 yang karena kelabakan gitu ya. Tapi sebenarnya budget kita itu tenaga kerjanya cuma 1. Atau eh ini kan resource ya, masuknya ada 2 ya. Kemarin ada personal, ini personal tenaga kerja ya, personal, dan ada non personal personil gitu ya. Oh, nih. Atau juga ada untuk barang-barang atau produk yang digunakan. Kalau ini masuknya bisa misalkan budget untuk laptop harusnya 10 juta kok jadi 15 juta ya. Nah, ini masuk di over budget untuk resources. Nah, kemudian earn value-nya itu adalah ketika adik-adik mendapatkan pembayaran dan ini adalah keuntungannya berapa. Misalkan tadi budgetnya 30.000, ini boncos nih, ternyata dapetnya cuma 20.000 gitu ya. Istilahnya, oh dapetnya 40.000 kita untung nih. Gitu misalkan. Ya masih untung lah ya kalau misalkan dari kita over budget sebenarnya kita targetnya 20 agar dapat untung 20.000, ternyata kita dapat 40.000, ya udahlah nggak apa-apa untung 10.000 kalau pengeluaran kita 30.000, contohnya seperti itu. Jadi begitulah untuk cost-nya. Mungkin untuk pengetahuan secara detail adik-adik nanti bisa lihat, cek sendiri dari data laporan yang memang adik-adik sudah buat dari si cost yang ada. Benar ngasal-ngasal aja juga kelihatan kok, oh ini ternyata dari sini, kurangnya dari sini gitu ya. Kemudian ada jenis laporan assignment, di mana ada resource dan sumber daya proyek sendiri. Jadi assignment ini adalah siapa sih yang mengerjakan. Contohnya misalkan tadi ada Saul, kemudian ada Aurelia, kemudian ada Dendi, Diro, Iksan, Ian gitu, Lorenza, Martin, Muhammad Maulana, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa untuk apa sih namanya, misalkan kita taruh di sini Rahul gitu ya, Saul. Nah, ini apa aja sih yang harus dikerjakan? Tasnya hari ini apa aja? Biasanya sebagai kalau misalkan adik-adik bekerja di developer gitu ya, atau mungkin adik-adik bekerja di quality assurance, deadline hari ini, target. Misalkan kalau QA itu cari bugs gitu ya, bugsnya minimal sekian. Kalau developer minimal hari ini udah task yang ini udah selesai. Nah, itu what does what. Jadi misalkan Rahul jangan sampai kerjain punya Sahul. Tapi kalau Sahul di hari itu keteter, Rahul bisa membantu Saul. Tapi biasanya sih enggak ya. Biasanya Saul harus kelarin gitu ya. Nggak ada lembur nih di sini kalau misalkan memang sudah kita targetin 8 jam kerja misalkan gitu. Nah, who does what when? eh, Siapa sih yang eh, kapan akan dikumpulkan gitu ya. Jadi siapa yang mengerjakan, kapan dikumpulkan gitu ya. Jadi ini kapan-kapannya. Misalkan Rahul deadline
deadline tanggal 23 seperti tugas saja ya gitu ya. Juli 2023. Nah, ini deadline ya udah terus kalau Rahul mungkin pengerjaan ini agak berat nih. Kamu deadline-nya tanggal 25 ya gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa untuk adik-adik masukkan gitu ya. Atau to-do list. To-do list itu kerjaan apa sih yang harus misalkan Rahul kerjakan. Gitu ya. Atau Saul kerjakan. Nah, itu adalah to-do list-nya. Nah, juga ada overallocated resources di mana resource-nya misalkan Sahul udah kebanyakan tugas nih, Rahul masih idle atau menganggur di saat ini gitu ya. Nah, bisa untuk membantu si Rahul yang memang lagi kewalahan. Nah, ini adalah overallocated resources. Nah, kemudian untuk workload sendiri, nah ini ada task usage sama resource usage. Jadi tasknya apa aja, berapa kali kegiatannya, terus kemudian resource usage itu seperti kemarin ya, laporannya apa aja, resource-nya dipakai pergunaan kapan aja. Nah itu adalah resource usage. Nah selain itu adik-adik bisa untuk custom. Jadi ada custom report di mana ada base calendar, budget report, cash flow. Misalkan adik-adik diminta untuk klien gitu ya, user, tolong dong setting biasanya ini kayak query-nya gitu. Nah, nanti bisa adik-adik edit, oh berarti bisa nih over budget ini digabung aja deh gitu ya. Atau ini overrun semuanya dijadiin satu ya. Kemudian untuk tas nih kayaknya dijadiin satu nih, jangan sendiri-sendiri deh. Bisa nggak sih kalender di sini sini dalam satu laporan aja. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa edit di sini atau new. Jadi adik-adik bisa memilih untuk organize mana aja sih kira-kira yang cocok untuk report laporannya. Nah, itu adalah mungkin penjelasan untuk laporan proyek gitu ya. Sebentar saya oke. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe ya. Jadi kita udah selesai laporannya, kita bisa ke report, kemudian kita bisa bikin new report. Nah, new report ini tergantung kita settingnya seperti apa. Jadi yang tadi ya bisa kita editing, mau table, mau chart, mau apa. Nah, kita bisa reportnya seperti ini misalkan. Nah, itu tinggal klik aja pilih. Nah, di dashboard ini ya memang kita lihat ya tadi ada work overview. Nah, ini juga berbeda ya dengan memang yang kita ada. Nah, ada breakdown, ada cost overview, ada project overview, kemudian ada upcoming task sama work overview. Jadi adik-adik bisa coba untuk ini. Work overview. Sebenarnya di sini dulunya adalah overview, tapi kita bisa nanti tinggal kita pilih reportnya dan bisa juga memilih report yang lain. Selanjutnya kita akan ke report yang memang untuk yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya overview itu ada resource juga nih sekarang.
itu adanya aktivitas di dalam itu. Ada overlocated resource sama resource overview. Selanjutnya cost. Di cost ini juga tadi sudah, cost itu bagi dua. Ada yang fixed cost sama yang memang resource cost. Nah, di sini cost-nya kita lihat cash flow-nya seperti apa, jenis pas perjalanan dari aktualnya berapa. Kalau di sini kan kita belum setting kemarin untuk aktualnya sebenarnya berapa karena kita belum tahu proyeknya sedang berjalan berapa. Jadi sebenarnya kayak ketika berjalan sudah mencapai target, misalkan tanggal 19 Juni kemarin, terus kita aktualnya berapa nih? Yang budgeting ya, kita budgetingnya baseline ya, kita budgetnya tuh 150. Tapi ternyata fixed cost yang ada 200.000. Nah, ternyata kan kita ada variance 50.000. Nah, secara aktual, kita bisa lihat nih dari si total cost-nya. Ini kan dari aktual berbasis nih ada rumusnya. Nah, aktual ditambah remaining cost. Jadi kita bisa cek di sini. Sebenarnya ini lebih kepada tata cara budgeting sih ya. Jadi tergantung nanti bisa lagi ke gimana cara budgetingnya. Jadi kita kalau yang ini kita pelajari tentang Microsoft Project, tapi ternyata kita juga harus belajar tentang budgeting juga ya. Cost cost control biasanya dia juga ngeliat antara cost dan progress. Ada critical task-nya, ada Nah, ini juga sama ya tadi, kayak tadi yang saya ucapkan. Jadi kita bisa ke report. Nah, adik-adik nanti tinggal pilih untuk reportnya. Nah, nanti tinggal di print aja atau di save, mau di print, di PDF aja. Jadi nanti tinggal di open, adik-adik bisa untuk di print. Saya beri contohnya dulu. Bentar. Nah, misalkan kita bisa view untuk visual reportnya. Nah, bisa seperti itu ya. Ini adalah visual report gitu dari memang report-report yang ada. Mungkin saya nggak terlalu banyak ngejelasin. Nah, misalkan kita, oke ke sini deh. coba. Untuk research pun kita juga bisa lihat hasilnya gitu, misalkan statusnya. Terus kita juga bisa report yang lainnya, kita kayak cash flow gitu kan. Nah, bisa seperti ini. Dia langsung gitu, kalau kita bikin di Excel kan ketika mau report agak susah ya, tapi ini langsung lebih mempermudah. Tuh, jadi kita bisa kelihatan komplitnya berapa. Jadi kita bisa setting sebenarnya udah sampai berapa sih statusnya gitu. Jadi kita bisa setting tersebut. Gitu. Cuman ini masih sampai di sini, mungkin agak detailnya lagi. Nanti kita bisa lihat lagi. Nah, Nah, di sini oke. Nah, dari sini mungkin saya akan menjelaskan tentang UAS-nya. Kita ada waktu sisa 9 menit ya. Oke. Nah, jadi ini adalah nanti mungkin kalau keluar bisa join lagi ya untuk UAS-nya. Jadi saya akan menjelaskan rules-nya untuk UAS adik-adik. Jadi kita ada 3 yang diminta. Satu adalah dokumen Microsoft Project-nya, gitu ya. 2 adalah PDF untuk hasil laporan yang tadi, gitu ya. Hasil laporan yang diminta itu adalah si cash flow sama overview aja, gitu ya. Jadi nanti adik-adik buat yang di PDF-kan cash flow dan overview. Nah, nanti mungkin saya contohin lagi ya di aplikasi. Nah, kemudian 3-nya itu adalah Microsoft Word ini. Jadi mungkin ada yang Microsoft Project-nya udah kadaluarsa atau memang tidak dapat untuk disimpan gitu ya. Karena ada beberapa yang susah gitu atau gimana. Nah, ini bisa untuk di save aja atau mungkin bisa untuk di share sebenarnya
untuk Microsoft Project-nya. Saya mau cek kalau misalnya pun nggak bisa di-save atau mungkin error, tapi nilainya agak berkurang sedikit gitu bisa untuk ditaruh di Microsoft Word-nya. Jadi selain yang mengumpulkan dokumen ini, jadi nilai satu dokumen Microsoft Project ini adalah 20%. Nah, ini juga PDF 20%. Nah, untuk menjawab yang ketiga ini nilainya 60%. Jadi misalkan eh, Microsoft Project-nya agak error atau nggak bisa disimpan, Bu, saya nggak bisa untuk uploadnya, bisa untuk mengisi dengan capture gitu ya di Microsoft Word-nya. Gitu. Saya kemarin dapat denger, oh nggak bisa nih gini gitu ya. Nah, itu bisa untuk di capture. Jadi nilainya 60% di sini. Tapi mohon maaf kalau misalkan nggak mengumpulkan Microsoft Project-nya, mungkin nilainya maksimalnya adalah 80. Nah, ini kalau untuk PDF, setahu saya untuk download hasil laporan itu masih bisa, walaupun kita gratis. Nah, dari sini hasil dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 tadi ini adalah Microsoft Project-nya. Kemudian nanti 2 ini adalah PDF-nya. Dan nanti 3 ini adalah Microsoft Word-nya gitu ya untuk menjawab. Nah, ini bisa untuk di input aja taruh di Google Drive-nya adik-adik. Jadi ini taruh Google Drive. Nanti share link aja ke LMS. Link ke LMS. Karena takutnya terlalu besar untuk di LMS untuk adik-adik entry. Untuk pemahaman tentang UAS untuk submit dokumennya dapat dipahami dulu sebelum saya next ke soalnya. Paham. Oke. Yang lainnya? Rahul udah paham nih. Good job. Paham, Bu. Oke, baik. Good job semua. Dapat dipahami. Nah, setelah ini, ini untuk yang Microsoft Word-nya. Walaupun adik-adik sudah save semuanya gitu ya untuk Microsoft Project-nya. Nah, ini adalah jawaban nanti soal dari si Word-nya. Jadi ya, soalnya adik-adik adalah untuk mengentry capturean dari yang adik-adik sudah dapat buat. Contoh, misalkan nomor 1, ini adalah kegiatan, task name, task mode, indent, task, terus outline task, number, duration, start finish, predecessor, critical path. Nah, ini capture yang halaman pertama gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk halamannya. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Gitu ya. Nanti mungkin kalau kelebihan nih, ini sampai maksimal gitu ya Bu, saya capture-nya misalkan halamannya cuma sampai segini, nanti bisa diturunin lagi kemudian ke halaman berikutnya. Jadi di capture aja sampai akhir. Nah, untuk awal mungkin ada juga capture-an yang bagian atasnya mengenai hal ini. Nah, untuk menjawab, adik-adik sebenarnya bisa untuk membuat coret-coretan di dalam Microsoft Word-nya. Sebentar, saya. Nah, misalkan seperti ini. Contoh, sorry ini. Insert. Kita bisa untuk ini task name. Nanti bisa di mungkin ini adik-adik bisa untuk di numbering. B, C, agar adik-adik dapat menjawabnya, oh udah semua nih ada di sini gitu ya, atau belum gitu ya, ada yang lupa nih ternyata belum nih gitu ya. Nah, ini jadi adik-adik bisa untuk alur mana adik-adik membuat Microsoft Project-nya.
seperti ini. Nomor 1, kita tinggal insert aja, misalkan menjawab soal ini yang last name itu adalah A. Jadi nanti tinggal klik aja untuk pembuatan yang numbering nomor A. Nah, ini misalkan seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa menjawabnya seperti ini, mengarahkan objek yang ada kira-kira udah dibuat apa belum. Misalkan task mode. Nah, ini task mode. Nanti bisa dibuat seperti ini. Mau lebih mudah biasanya di Microsoft PowerPoint gitu ya untuk presentasi. Tapi nggak apa-apa, terserah adik-adik sih sebenarnya untuk mempermudah. Tapi ntar capture-annya bisa dibuat, oh udah semua nih ternyata aku udah buat gitu atau belum. Di sini ada kekurangannya, saya akan kasih tahu. Di dalam yang saya berikan ini tidak ada namanya critical path gitu ya. Nah, critical path hanya ada di sini gitu ya. Tapi yang merah numberingnya ini nggak ada. Nah, itu misalkan, oh di merah di alurnya udah ada nih, eh, di tetapi di tabelnya belum ada gitu ya. Di chartnya udah ada, tapi di tabelnya belum ada. Nah, itu misalkan nilainya 100, misalkan ya, contoh. Nah, tapi jadi 50. Nah, itu yang hasil dari penilaian yang saya nilai. Itu misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada yang belum. Jadi usahakan adik-adik bisa mengerjakan yang ada yang saya minta di sini. Contoh, nanti bisa join lagi ya. Ini tinggal sedikit. Join lagi ya. Iya, Kak. Oke.